Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Ada 3 sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Yang pertama, sifat komutatif atau disebut dengan pertukaran. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Untuk yang pertama, sifat komutatif atau yang disebut dengan pertukaran. Nah, contoh yang pertama, misalnya 17 ditambah 23. Nah, caranya menukar tempat antara 17 dan 23. Jadi yang 17 kita letakkan di sebelah sini, kemudian yang 23 kita pindah ke depan. Kita jumlahkan 17 ditambah 23 sama dengan 40. 23 ditambah 17 juga 40. Hasil harus sama. Kemudian contoh lagi yang kedua, ada 11 dikali 52. Nah, kita gunakan sifat komutatif sama dengan 52 dikali 11. Kita kalikan 11 dikali 52 sama dengan 572. 52 dikali 11 juga 572. Hasil harus sama. Nah, kalau komutatif ini dia hanya menukar tempat saja istilahnya, antara kanan dan kiri, dan ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk yang pengurangan dan pembagian tidak bisa kita hitung dengan ini. Nah, kemudian khusus untuk yang perkalian 11 ini Ustazah ada sedikit trik ya. Nah, misalnya ada 11 dikali 52 di sini kan contohnya. Angka yang kita kalikan dengan 11 itu kita pisah. Berarti 52. Yang bagian tengah kita kosongi terlebih dahulu. Kemudian diisi apa? Dia diisi dengan penjumlahan antara kedua angka ini. Jadi 5 dengan 2 kita jumlah, kita letakkan di tengah. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Hasil letakkan di tengah. Misalnya contoh yang lain lagi. 11 dikali 30 misalnya. Berarti 3, 0 dipisah. 3 ditambah 0, 3. Misalnya ada lagi 11 dikali 87 misalnya. 8 dan 7 kita pisah, 8, 7. 8 ditambah 7, 15. Tulis aja yang 5, yang 1 jumlahkan ke depan. 1 ditambah 8 jadinya 9. Jadi kita pisah, kemudian penjumlahannya letakkan di tengah. Ini untuk perkalian 11. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini maksudnya kita mengelompokkan dengan memberi tanda kurung bagian yang akan kita hitung terlebih dahulu. Nah, kita ambil contoh yang pertama ada 25 ditambah 77 ditambah 101. Nah, yang dikelompokkan yang ini dulu dalam soal, misalnya itu ada seperti ini. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif. Kita bisa memindah kurung ini di bagian depan. Nah, seperti ini ya. Tambah 101. Di mana
Yang di dalam kurung inilah yang akan kita hitung terlebih dahulu. Jadi untuk yang bagian depan 77 kita jumlahkan dengan 101 dulu. Jadi dia 178. Yang bagian depan 25. Kemudian di sini dijumlahkan 77 ditambah 25. Jadinya di sini 10, ya kan? Nah, ditambah 101. Jika kedua ruas kanan dan kiri ini hasilnya tidak sama, maka operasi hitung ini salah. Kita coba hitung. 25 ditambah 178, dia ada 3, 10, 2. Nah, di sini juga 3. Rupanya sama. Oke. Untuk contoh yang selanjutnya, di situ ada 104 dikali 9 dikali 14 sama dengan yang depan kita beri tanda kurung 104 dikali 9 dikali 14. Nah, kita coba yang 104 kita tulis lebih dahulu. Kemudian 9 kali 14 dia ada 6, 12. Kemudian sama dengan ini 6, 3, 9 dikali 14. Oke. Ini berarti dia 100 dikali 126. Nah, berarti 12, 13, 104. Nah, di sini juga 900 dikali 10, 900, kemudian 13, 104. Hasil harus sama. Untuk asosiatif ini sama dengan komutatif, dia berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Nah, untuk yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama kita ambil contoh yaitu 26 dikali dalam kurung 19 ditambah 5 sama dengan 26 dikali 19, 26 dikali 5. Kemudian tanda penjumlahannya kita letak di luar. Jadi jika ada soal seperti ini kemudian diperintahkan untuk menghitung dengan cara distributif, itu kita artinya menyebar angka. Ini artinya sama dengan 26 dikali 19 ditambah 26 dikali 5. Nah, seperti itu ya penyebaran. Nah, sekarang kita tengok hasilnya. Ini 26 dikali, ini dijumlahkan terlebih dahulu 24. Apakah nanti hasilnya sama? 26 kali 19 sama dengan 494. Kemudian ditambah ini 30, 130. 26 dikali 24, 624 sama dengan ini 624. Nah, sama. Kemudian contoh yang kedua ini tentang pengurangan ya. Kalau tadi itu kan penjumlahan. Contoh yang kedua dia 31 dikali berapa dia?
16 dikurang 7. Caranya sama. 31 kita kalikan 16. Kemudian 31 kita kalikan 7 dan tanda pengurangan kita letakkan di luar. Ya. Kemudian kita hitung di dalam kurung dulu. Ini 31 kita tulis ulang. 16 kurangi 7 sama dengan 9. Nah, sama dengan ini 96. 496 dikurangi ini 217. Apakah sama? Ya, sama, dia 279 sama dengan ini juga 279. Jadi untuk sifat distributif ini intinya untuk pengoperasian yang seperti ini. Ada perkalian, kemudian di dalam kurung ada penjumlahan. Nah, kita sebar, kemudian tanda jumlah kita letakkan di luar dan di dalamnya perkalian. Sama dengan yang di bawah, tanda pengurangan kita letakkan di luar, kita buka kurungnya, kemudian perkaliannya diletakkan di dalam.